Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan harian pada saat ini, mari kita terlebih dahulu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia dan berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Hari ini kami mau mendengarkan Engkau bersabda melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan mengajari dan membimbing kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di zaman modern sekarang ini, manusia sangat pintar berkata-kata. Pintar berkata-kata dan berbicara adalah bagian daripada berkat Tuhan atau kasih karunia Tuhan yang diberikan secara gratis kepada manusia. Itu adalah kekuatan Allah yang diberikan kepada kita supaya kita bisa bertumbuh seperti Kristus. Perkataan itu diberikan Tuhan untuk melengkapi setiap orang Kristen dalam pembangunan tubuh Kristus, supaya bertumbuh menjadi dewasa, mengalami kepenuhan Kristus. Rasul Paulus mengingatkan dua hal. Yang pertama, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Perkataan kotor adalah perkataan yang berdampak buruk bagi orang lain, bahkan mematikan serta menghancurkan karakter orang lain. Perkataan yang jahat atau yang buruk itu seperti fitnah, gosip, makian, hujatan, sindiran, kata kasar, kata kutukan, menghina, merendahkan orang lain, menyepelekan. Itu adalah sangat berbahaya. Hal ini sering kita dengarkan di dalam setiap kehidupan kita, bahkan di lingkungan kita. Secara tidak sadar, itu dianggap sebagai hal yang biasa, padahal banyak melukai orang lain. Hal ini bahkan dikatakan oleh Paulus, jangan ada di tengah-tengah kehidupan kita, karena memang orang percaya tidak hidup di dalam yang demikian. Yang kedua, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya yang mendengar beroleh kasih karunia. Kata yang berguna bisa menyembuhkan, menguatkan, membangun tubuh Kristus. Yaitu kata yang memberkati, kata yang mendorong dan memotivasi tanpa memaksa, kata yang menunjukkan kasih karunia Allah, kata nasihat, kata-kata yang baik, yang bisa menenteramkan dan juga menyegarkan jiwa kita. Dan bisa juga membangkitkan semangat dan menguatkan orang lain. Kata-kata inilah yang dimaksud Paulus yang kita katakan di dalam setiap kehidupan kita. Contoh, memberikan pujian yang tulus atas kebaikan orang lain, kata penghargaan yang tulus kepada pasangan dan juga kepada anak, membangun anak di dalam keberaniannya, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan kata-kata yang baik, akan berdampak luar biasa bagi pembangunan tubuh Kristus. Marilah kita menggunakan karunia yang diberikan kepada kita sesuai dengan maksud Sang Pemberi, yaitu untuk membangun sehingga tubuh Kristus akan kuat dan beroleh kasih karunia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berikan kami hikmat kebijaksanaan agar dapat menghargai sesama kami dengan berbicara yang baik dan yang membangun. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.